Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani Kania Ibrahim dengan NIM 210231100016. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pandangan ekonomi sosialis Karl Marx dalam pandangan ekonomi Islam. Sebagai judul artikel ilmiah untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Pemikiran Ekonomi. Ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama, memiliki filosofi bagaimana mencapai kemakmuran, memiliki filosofi bagaimana mendapatkan kesejahteraan bersama. Perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang dilakukan kaum borjuis. Sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk perlawanan terhadap sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab gagalnya pencapaian kemakmuran yang berkeadilan. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah memasuki perekonomian untuk mengatur kehidupan perekonomian negara, dan jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, seperti air, listrik, telekomunikasi, dan lain-lain. Dalam sistem ekonomi sosialis, mekanisme pasar disyarat harga dan kuantitas permintaan dan penawaran berlaku. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam perekonomian untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat. Ekonomi sosialis adalah bagian dari ekonomi politik. Ekonomi politik ditugaskan ke ilmu-ilmu sosial. Masalah yang dijadikan sebagai masalah dalam suatu ilmu sangat penting untuk karya ilmiah, penelitian, pengajaran, dan pembelajaran. Penentuan yang benar dari masalah suatu ilmu berarti menentukan dari ilmu ini untuk realisasinya. Yang menonjol dalam masyarakat sosialis adalah rasa memiliki atau kolektivisme. Salah satu bentuk ekstrim dari kolektivisme adalah komunisme. Keputusan ekonomi dibuat, direncanakan, dan dikendalikan oleh otoritas pusat. Perekonomian yang didasarkan pada sistem yang serba komando sering disebut sebagai ekonomi komando, karena negara adalah penguasa mutlak dalam sistem komunis. Maka ekonomi komunis juga sering disebut sebagai sistem ekonomi totaliter. Istilah lain yang sering digunakan adalah anarkisme. Istilah ini menggambarkan keadaan sosial pemerintahan yang tidak memaksakan kebijakannya dengan kekerasan, tetapi mempercayakan dirinya secara bebas kepada asosiasi individu dalam sistem sosial yang ada. Ide sistem ekonomi sosialis tidak terlepas dari pemikiran Marx dan Engels tentang sejarah materialisme di dunia barat. Sosialisme diposisikan sebagai fase yang harus dilalui kapitalisme menuju era komunisme penuh. Sosialisme menjadi jembatan yang menghubungkan antara dua era sebelum dan sesudahnya. Ciri-ciri ekonomi sosialisme lebih mengutamakan kolektivitas atau kebersamaan. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sebagai individu-individu fiksi belaka, yang tidak adanya pengakuan atas hak-hak pribadi individu dalam sistem sosialis. Pemerintah memiliki peran sangat kuat. Pemerintah berperan aktif, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, dan hingga tahap pemantauan. Alat-alat produksi dan kebijakan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Sifat manusia dalam sistem ini ditentukan oleh pola produksi. Pola produksi atau barang yang dikuasai masyarakat mengarah pada kesadaran kolektivisme, masyarakat sosialis, dan pola produksi barang yang dikuasai individu menuju kesadaran individualisme, masyarakat kapitalis. Inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Karl Marx lahir 5 Mei 1818 di Trier, Jerman, berasal dari keluarga Yahudi kelas menengah. Marx belajar hukum di Universitas Bonn. Setahun kemudian ia pindah ke Universitas Berlin untuk belajar filsafat. Pada usia 23 tahun, ia menerima gelar doktor dalam bidang filsafat. Marx muda yang gagal menjadi dosen, kemudian menjadi jurnalis, dan akhirnya menjadi aktivis politik dan penulis. Karl Marx seorang sosialis radikal yang percaya bahwa hak individu harus dihapuskan, termasuk hak milik atas tanah. Selain itu, petani bukanlah kelompok penting dalam masyarakat. Dalam perjalanan menuju masyarakat sosialis sejati, Marx memperdebatkan hal ini dengan materialisme dialektisanya.
yang menganggap bahwa sejarah hanya dapat merubah karena faktor-faktor produksi dan kendali atas alat-alat produksi oleh proletariat yang dieksploitasi oleh kapitalis. Dari sekian banyak pakar sosialis, Karl Marx dianggap paling berpengaruh dari segi teoritis. Banyak pakar dan pemikir ekonomi yang mengakui bahwa argumentasi Marx sangat dalam dan luas. Teori-teorinya tidak didasarkan pada pandangan ekonomi saja, tapi juga melibatkan moral, etika, sosialis, politik, sejarah, dan falsafah. Prinsip dasar sistem ekonomi sosialis yang pertama, pemilikan harta oleh negara, kemudian kesamaan ekonomi, ketiga, disiplin politik. Kelemahan dan kelebihan ekonomi sosialis. Kelebihannya disediakan kebutuhan pokok, didasarkan perencanaan negara, produksi dikelola oleh negara. Kelemahannya sulit mengakui transaksi, membatasi kebebasan. Kemudian ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah operasi sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, pemerintah atau gubernur dalam kaitannya dengan organisasi, distribusi, dan penggunaan faktor-faktor produksi barang dan jasa yang diproduksi di bawah peraturan Islam. Artinya ekonomi atau sunatullah. Oleh karena itu, sumber atau regulasi hukum ekonomi Islam yang paling penting adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Namun sayangnya belum ada literatur yang mengkaji keseluruhan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi liberal, komunis, sosialis. Hal ini pluralisme sistem ekonomi tampaknya disebabkan oleh ketidakmampuan umat Islam untuk menciptakan konsep sistem ekonomi Islam atau kombinasi sistem ekonomi dan syariah. Ekonomi Islam secara umum didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang berupaya menyelidiki, mempelajari, dan pada akhirnya memecahkan masalah ekonomi dengan cara-cara Islami yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Karena sistem ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai sakral, tentu berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada kepercayaan kapitalisme dan ekonomi sosialis yang didasarkan pada kepercayaan sosialisme. Sebenarnya, sistem ekonomi Islam dalam arti tertentu merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut. Tetapi dalam banyak hal sistem ekonomi Islam sama sekali berbeda dari kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, tetapi meskipun sifat-sifatnya buruk. Ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama, akidah sebagai substansi atau inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Islam. Kelebihannya menjunjung kebebasan individu, mengakui hak individu terhadap harta, jaminan sosial, distribusi kekayaan, larangan menumpuk kekayaan, kesejahteraan individu dan masyarakat. Kelemahannya, secara global, kelemahan sistem ekonomi Islam dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut. Lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam, praktek ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal. Tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang. Pendidikan masyarakat yang materialisme. Pandangan Marx tentang ekonomi Islam. Menurut Marx, pandangan Marx sangat bertentangan dengan ekonomi Islam. Islam tidak pernah membedakan antara kelas pekerja atau majikan, si kaya atau si miskin. Orang miskin juga dilarang bekerja sama atas nama perjuangan kelas untuk menghancurkan orang kaya atau bourgeois. Dalam ekonomi perjuangan kelas, Marx menciptakan permusuhan antara pekerja dan kaya. Di masa kejayaannya, Marx menyerukan permusuhan orang kaya agar tidak ada yang menjadi lebih kaya, dan semua materi menjadi milik bersama. Islam dengan tegas menentang perjuangan ini. Islam menghancurkan untuk meningkatkan kesadaran beragam orang kaya dengan hadiah dan hukuman, bukan menghancurkan mereka. Setiap manusia akan menerima catatan amal di akhir. Pokok ajaran Karl Marx bercabang pada dua unsur, yakni tentang falsafah dan ekonomi. Namun di sini akan disebutkan
tentang pemikiran Marx dalam hal ekonomi, yaitu ada 5 teori. Yang pertama, teori nilai lebih, teori pemusatan, teori penumpukan, teori menjadi miskin, serta teori krisis. Perbedaan persamaan antara ekonomi sosialis dan ekonomi Islam. Ekonomi sosialis yaitu sumber kekayaan sangat langka. Sumber kekayaan didapat dari pemberdayaan tenaga kerja atau buruh. Tujuan gaya hidup perorangan untuk menghasilkan kesetaraan penghasilan di antara kaum buruh. Sementara untuk ekonomi Islam, sumber kekayaan alam semesta dari Allah Subhanahu wa taala. Sumber kekayaan yang dimiliki merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan gaya hidup perorangan untuk mencapai kemakmuran, sukses al-falah dunia dan di akhirat. Sosialis, segala bentuk produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Semua keuntungan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Individu tidak memilih hak untuk memiliki dan menggunakan alat-alat produksi. Sistem ini tidak memiliki hak milik pribadi. Tidak ada individu yang diberikan hak untuk memiliki properti atau menggunakan produk. Tatanan ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak individu dalam bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip persamaan. Semua individu diberikan kebutuhan hidup sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Selain itu, semua warga negara diberikan kebutuhan dasar. Segala bentuk produksi dan sumber pendapatan mengakumulasi bangsa atau masyarakat secara keseluruhan. Kemudian ekonomi Islam. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kebebasan tidak mutlak, tetapi disertai dengan nilai-nilai syariah. Islam mengakui hak milik pribadi. Islam memberikan individu hak atas kepemilikan pribadi dan hak untuk menikmati kekayaan mereka. Islam menghubungkan hak-hak ini dengan ikatan moral dan mencegah kekayaan menumpuk dalam kelompok. Misalnya, Anda wajib membayar zakat. Islam mengakui ketidaksetaraan ekonomi antara individu dalam kisaran yang wajar dan tidak memihak. Keberadaan si kaya dan si miskin dalam hidup adalah sementara. Orang kaya wajib memberikan kepada orang miskin sebagian dari hartanya dalam bentuk zakat. Semua individu memiliki hak untuk tinggal di negara Islam. Semua warga negara dijamin mendapatkan kebutuhan dasarnya sendiri. Adalah tugas dan tanggung jawab negara Islam untuk memastikan bahwa semua warga negara mengikuti prinsip hak untuk hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Sistem ekonomi Islam menganjurkan pencegahan akumulasi kekayaan dalam kelompok tertentu dan distribusi kekayaan di antara semua lapisan masyarakat. Kesimpulan antara dua pemikiran ekonomi di atas adalah sosialis dan Islam adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi ini, kegiatan ekonomi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan secara terpusat oleh pemerintah. Dengan demikian, setiap orang tidak berhak atas kekayaan yang dimilikinya, karena alat-alat produksi, kegiatan distribusi, dan pertukaran dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan bersama masyarakat. Dan tentu saja dalam ekonomi sosialis ini memiliki pro dan kontranya sendiri. Hal yang paling mendasar dari sistem ini adalah masih memiliki aspek tirani. Dalam ekonomi kapitalis, rakyat kecil sebagai pekerja diperlukan semena-mena oleh pemilik modal, terutama dalam kebijakan pengupahan dan lain-lain. Sementara itu, dalam ekonomi sosialis, hak-hak individu yang seharusnya menjadi milik pemerintah tidak diperbolehkan. Keberadaan ekonomi Islam diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada sebagai sistem ekonomi jalan tengah. Dengan demikian, harapan dapat muncul untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil ke arah kemakmuran dan keadilan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam hal ini, konsep sistem ekonomi Islam sebagai jalan tengah yang terletak antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem tersebut. Kemudian, keunggulan dari kedua sistem ekonomi kapitalis dan sosialis tersebut digabungkan dan dipertimbangkan sesuai konsep ekonomi Islam yang digunakan selama yang baik sesuai dengan ketentuan syariah Islam, serta mencari tantangan yang menjadi penghambat ekonomi Islam itu sendiri. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi sosialis tidak mampu mewujudkan kemakmuran dan keadilan, baik bagi individu sebagai bagian dari negara atau tatanan ekonomi sosialis, maupun bagi masyarakat pada umumnya atau rakyat. Guru sistem ekonomi kapitalis.
Jadi mau tidak mau harus dilakukan terobosan dengan membangun konsep sistem ekonomi Islam sebagai jalan tengah dengan menggabungkan kedua cara tersebut. Sistem ekonomi sebelumnya yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialisme. Upaya menyatukan dilakukan dengan menekankan sisi positif dan dinamis keduanya. Tantangan besar ekonomi Islam adalah menghadapi dua hal yang menjadi tugas yang sangat besar, yaitu kemiskinan dan kebodohan. Konstruksi konsep sistem ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan antara politik dan ekonomi. Keduanya harus bekerja sama untuk memimpin sistem ekonomi yang adil untuk kepentingan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.